Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 8-10. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh kita. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Kita masuk itu pelaku ekonomi yang keempat. Kalau dilihat dari peranannya, yang pertama yaitu keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga perusahaan, yang keempat adalah koperasi, dan nanti yang kelima adalah pemerintah. Sekarang kita masuk bahasan yang keempat, yaitu koperasi atau corporation. Anak-anakku sekalian, koperasi merupakan bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, itu Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 1. Pengertian koperasi. Koperasi dari bahasa Inggris cooperation. Co artinya kerjasama, operation, operasi atau usaha. Jadi koperasi adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu pengertian koperasi. Anak-anakku sekalian. Koperasi sebagai suatu gagasan usaha bersama dibentuk pertama kalinya oleh 29 orang penenun dan pengrajin sepatu Rochdale, Inggris pada 21 Desember tahun 1844. Koperasi di Indonesia pertama kali dirintis pada tahun 1891 oleh R.A. Arya Wiraatmaja dengan mendirikan sebuah usaha simpan pinjam seperti bank penolong dan penyimpanan yang kemudian berkembang menjadi Bank Rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Yang kedua, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Yang ketiga, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Dan yang keempat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Itu menurut Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992. Secara umum, peran koperasi dapat dikelompokkan dalam dua peran. Yang pertama, koperasi sebagai konsumen. Yang kedua, koperasi sebagai produsen. Bisa kamu lihat sendiri ya. Berikutnya kita masuk sekarang pemerintah atau government. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3. Ayat 2-nya cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini pasal 33 ayat 2 dan 3. Peran pemerintah. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. A. Sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah harus mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi. Peran utama pemerintah dalam perekonomian sebagai pengatur dan pembuat kebijakan. Contoh, mengatur izin mendirikan usaha, menetapkan harga eceran tertinggi, menetapkan UMR upah minimum regional. B. Sebagai konsumen, pemerintah memerlukan barang dan jasa untuk menjalankan roda pemerintahan dan membangun atau memberikan kemakmuran masyarakat. Yang C. Sebagai produsen, pemerintah menjalankan berbagai perusahaan milik negara, khususnya produksi barang dan jasa yang vital bagi negara dan menyangkut kepentingan kesejahteraan rakyat atau untuk kesejahteraan rakyat. B. Peranan dan fungsi pelaku utama kegiatan ekonomi.
Dalam analisis ekonomi tertutup, belum melibatkan unsur luar negeri. Pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari ada rumah tangga produsen RTP, yang kedua rumah tangga konsumen RTK, rumah tangga pemerintah RTG. Rumah tangga produsen atau RTP. RTP memiliki peran dan fungsi sebagai penyedia dan penghasil barang dan jasa supplier untuk memenuhi kebutuhan dan masyarakat, dan RTG sebagai imbalan akan menerima uang hasil penjualan. Sebagai pembeli, buyer, faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, modal, keterampilan, dan harus membayar upah, sewa, bunga, dan laba perusahaan, laba pengusaha. RTP berkewajiban membayar pajak kepada perusahaan. Imbalannya secara tidak langsung, RTP mendapat fasilitas umum secara gratis, jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Rumah tangga konsumsi atau RTK. RTK memiliki peran dan fungsi sebagai penyedia supplier, sebagai imbalannya akan menerima sewa, upah, bunga, laba, atau profit untuk perusahaan. Sebagai pembeli, demander, harus mengeluarkan uang untuk membayar barang dan jasa yang dibelinya. Berkewajiban membayar pajak pada pemerintah. Rumah tangga pemerintah RTG. RTG baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran dan fungsi RTG dan fungsi. RTG fungsinya bertanggung jawab atas jalannya perekonomian masyarakat suatu negara. Yang B, melakukan kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang C, meningkatkan kesempatan kerja. Yang D, mengendalikan tingkat harga dan inflasi. Yang E, bertindak sebagai demander dan supplier barang dan jasa. Yang F, membangun fasilitas umum dari hasil pajak. Yang G, menarik pajak langsung atau tidak langsung. Ini peran daripada dan fungsi daripada RTG, rumah tangga pemerintah. Amati video berikut anak-anak sekalian. Perhatikan anak-anakku ya. Nah, kalian terakhir tugas. Setelah mengamati video di atas, jawablah pertanyaan berikut. Dari tayangan video tersebut, koperasi jenis apa yang kamu ketahui dan bergerak di bidang apa koperasi tersebut? Yang kedua, di tayangan tersebut ada tulisan jujur, kerjasama, menghitung laba, setor modal. Kata-kata tersebut adakah hubungannya dengan koperasi? Jelaskan. Jangan lupa, sampai sini saja pembelajaran PJ kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan yang berikutnya mengenai perdagangan antar pulau. Sekian saja pada hari ini anak-anak sekalian. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.